supaya lebih semangat lagi fresh anointing people. Percaya dia Tuhan yang selalu ada di pihak kita, amin. Boleh beri senyum pada kanan kiri bang belakang Bapak Ibu Saudara. Dan silakan duduk, kita mau siapkan taburan yang terbaik di pagi hari ini. Oleh karena kasih karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk boleh menabur bagi pembangunan rumah Tuhan. Mari kita siapkan taburan yang terbaik di pagi hari ini. Kita deklarasikan iman kita, maka menaburlah saya bagi pembangunan BFA Center dan di dalam tahun ini juga. Saya pasti menuai sebab saya anak yang dikasihi Tuhan. Saya menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga saya menjadi sangat kaya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk memperluas kerajaannya. Setiap kita siap menabur, mari bersama-sama kita katakan amin. Para pelayan Tuhan akan setiap Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mengembalikan taburan secara non tunai dapat men-scan barcode yang tertera di kartu di depan Bapak Ibu Saudara. Di layar di depan tertera laporan keuangan pembangunan gereja kita di bulan Februari. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap dukungan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Baik dukungan doa maupun dana yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Kita percaya Tuhan kita pasti menyediakan, amin. Kita siapkan hati kita lebih lagi di pagi hari ini. Saat ku ada dalam lembah, Dia menantikan jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, tak akan pernah meninggalkan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Satu-satunya harapan, satu-satunya jalan bagi kami. Kau yang ku percaya Tuhan. Saat semua seakan lenyap, anugerah-Mu selalu ada bagi kami. Hanya Kau Tuhan ku andalkan. Amin, amin. Kau menolong yang ku percaya. Mari angkat tangan kita katakan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan.
hari cukup bagi kami. Aku kuat di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu, di dalam hadirat-Mu. Tak akan ku ragu, Kau besertaku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan naungiku. Takkan ku ragu saat ku lemah, maka ku kuat. Kuasa-Mu Tuhan saat ku lemah, maka ku kuat. Kuasa-Mu Tuhan, tak akan ku ragu, tak akan ku gentar. Saat ku lemah, maka ku kuat.
Bapak Ibu jemaat saja berkata, dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Buka hatimu, angkat tanganmu. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Lagi katakan, dalam gelap. Dalam gelap ku melihat Yesus harapan. Dalam kelemahanmu lah justru kuasanya sempurna. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Sekali lagi jemaat saja berkata, dalam Yesus harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Sama-sama, sempurna. Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Oh haleluya. Kuasa-Mu sempurna. Lagi-lagi katakan, sempurna. Yes Lord. Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Lagi, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain ditolong, saya juga. Kalau lain ditolong, dengan iman percaya berkata, saya juga. Tangannya terbuka, tak tersembunyi kuasa. Bapak Ibu, buka hati saudara. Saya tahu ada beberapa dari saudara, kau ada di lembah kelam. Tuhan bicara ke saya, ada beberapa dari saudara, engkau seperti ada di dasar jurang yang paling dalam. Tuhan ada di sana bersama dengan engkau. Saudara tidak sendirian.
lagu ini dalam 1 bulan terus berbicara kepada saya. Dalam gelap, Yesus adalah harapan. Justru dalam lemah, kuasa Tuhan sempurna bagi saudara. Kalau orang lain saja ditolong, saudara pasti juga. Mari terbuka kepada Tuhan, datang apa adanya. Sembah Dia. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Mungkin ada di antara saudara yang ada dalam lembah kelam, dalam kesehatan, dalam finansial, dalam hubungan, atau dalam pekerjaan, dalam karir. Pagi ini kita datang, justru dalam kelemahan mulah kuasanya sempurna. Penuhi hati dan pikiran saudara, sibukkan dengan pikiran Yesus. Amin. Tak tersembunyi. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Engkau yang di rumah yang sakit, saya berdoa Tuhan menjamah menyembuhkanmu. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Bagian saudara menunggu, percaya tangannya terbuka, engkau berjalan di bawah surga yang terbuka bagimu. Ada berkat di atas kepala orang benar, saudara adalah orang benar. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Tangannya terbuka, tangannya terbuka, surga terbuka. Katakan amin, amin. Tak tersembunyi kuasa. One more time, tangannya terbuka, tangannya terbuka. Yes Lord, menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa. Sekali lagi tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah. Katakan amin. Tak tersembunyi. Sama-sama berkata, kuasa Allah
Dan dalam nama Yesus semua yang siap diberkati, percaya, angkat tanganmu dan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, haleluya, shalom. Iya, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, kurang mantap diberkati Tuhan. Saudara, saya terharu, kenapa saya berpikir begini. 10 hari yang lalu, kalau nggak salah Jumat atau Sabtu minggu lalu, tiba-tiba seseorang teman, udah lama nggak ketemu, WA saya. Orang Bandung, namanya Irwan Rustandi, mungkin ada dari saudara yang kenal, bukan jemaat gereja kita. Dia tiba-tiba kirim foto seorang wanita. Dan dia ngomong, Pak Agung ingat gak sama orang ini? Saya bilang lupa saya wajah ibu ini. Singkat cerita Bapak Ibu, Pak Irwan atau Ko Irwan ini bilang begini sama saya. Pak, ini Bapak doakan dan dia terima mujizat. Saya lupa. Ini suaminya mau video call. Akhirnya suaminya video call, telepon dengan saya. Ketika lihat wajah suaminya saya ingat. Oh, Bapak ini toh, suami istri ini. Iya Pak, saya lupa ceritanya. Coba kamu cerita gimana. Pasangan suami istri ini bukan Kristen, bukan percaya Yesus. Dia ada duduk di depan balarea, dia bilang begitu. Saya seperti biasa, kalau ada orang duduk di kursi di depan balarea ini pasti saya sapa, saya senyum. Mau di toilet juga saya ketemu orang pasti shalom. Seperti biasalah, saya nggak buat-buat, memang itu karakter saya. Nah, kan ada pasangan suami istri yang duduk depan balarea, saya berpikir tentunya ini jemaat. Saya bilang, salam Bapak Ibu, ayo masuk, ibadah udah dimulai. Dia hanya senyum-senyum aja. Saya bilang lagi, Pak, Bu, ayo masuk. Dia senyum lagi. Singkat cerita saudara, karena saya ngomong berkali-kali, Bapak Ibu ini masuk. Saudara, istrinya pakai kursi roda. Saya tanya, sakit apa Bu? Suaminya yang jawab. Ini cerita dari suami ketika video call dengan saya. Istri saya kecelakaan Pak. Ya, terus karena kecelakaan gak bisa jalan. Beberapa waktu sudah lama. Oh ya, masuk aja. Sekali lagi saya gak tahu kalau mereka bukan Kristen. Saya gak tahu, saya pikir jemaat, saudara. Mungkin karena saya suruh berkali-kali gak enak dia masuk. Terus kemudian Bapak Ibu, di tengah khotbah tiba-tiba saya bilang gini, tadi ada pasangan suami istri yang ibunya di kursi roda. Tolong ke depan. Saya mau berdoa buat ibu, Tuhan bicara, Tuhan mau sembuhin ibu. Saudara, ibu ini didorong sama PPG, sama Aser. Suaminya gak ada. Ternyata Bapak Ibu, suaminya baru ngaku kemarin ke food court saudara. Karena memang dia bukan Kristen. Dia ke food court. Ya makanlah pasti ya. Istrinya didorong oleh Aser. Saya berdoa untuk ibu ini. Dan Tuhan sembuhkan dia. Dan saudara, ketika Irwan Rustandi, Ko Irwan ini WA saya. Mereka sedang ada ketemu di Makau. Satu grup tour ke Hong Kong, ke China, ke Makau. Dan itu adalah di airport, mau pulang ke Indonesia, baru ngobrol. Kamu orang Bandung, dia orang Jakarta. Dia langsung ingat Bandung, saya ingat Pendeta Agung. Kamu kenal? Oh teman saya. Bapak Ibu, akhirnya Anda tahu. Terus kemudian saya ngobrol sama suami istri ini. Dia di Makau, di airport. Sekarang kamu gimana? Kalian gimana?
Kami sekarang Kristen, Pak. Wow. Tepuk tangan buat Tuhan. Gimana ceritanya? Ya sejak kami terima mujizat. Kami udah berobat kemana-mana, ke dokter, ke orang pintar, ke dukun. Nah terus kamu waktu ke Bandung itu memang mau ibadah? Enggak. Bapak paksa kami masuk. Nah, saya kan nggak tahu kalau kamu bukan jemaat. Saya hanya nyuruh masuk, saudara. Maksud saya begini, ini orang nggak percaya Yesus. Tuhan sembuhin. Sekarang jadi anaknya. Anda sudah jadi anaknya. Tuhan pasti tolong saudara. Apapun masalah saudara. Amin. Mujizat masih ada. Saudara, kita ada di masa Indonesia gelap. Betul. Sedih, miris hati saya. Korupsi di mana-mana, bencana di mana-mana. Saudara, jangankan saudara yang pengusaha, saya pendeta juga bayar pajak. Gereja juga bayar pajak, saudara. Beberapa waktu lalu ketika teks amnesti, ratusan juta juga kita bayar. Tapi kemudian kita miris melihat pejabat satu persatu berlomba. Dulu juara 1 tahun lalu, saudaraku, Piala Champion direbut oleh perusahaan timah. Sekarang oleh Pertamina. Kan kita miris. Sementara di satu sisi ribuan karyawan di PHK. Saya bisa merasakan. Saudara, oke lah ya. Ini fakta. Dan saya tahu ada banyak jemaat yang datang ke saya minta doa, Pak saya udah hopeless, udah begini. Makanya Januari kemarin baru pertama kali. Selama saya jadi pendeta, saya bilang begini, jangan punya pikiran bunuh diri. Saya ngomong gitu di BFA Surabaya dan kemudian Rabu di sini, Kamis di Baros, Minggu di sini di Baros, saya bilang. Jangan punya pikiran bunuh diri. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun persoalanmu. Dalam gelap, Yesus adalah harapan. Kalau orang lain ditolong, kita juga. Saudara, Daud mengalami masa sulit. Bukan ketika dia menghadapi Goliat, bukan ketika dia menghadapi serigala maupun beruang. Tapi kapan? Ketika dalam 1 Samuel 31 peristiwa. Daud pulang dari perang, pulang dari medan peperangan. Sampai ke kota tempat di mana mereka tinggal, Daud dengan 400 pengikutnya. Di satu kota namanya Siklak. Sampai Siklak, rumah Daud dan rumah 400 jemaatnya dibakar habis oleh Amalek. Tanpa Daud tahu nasib istri dan anaknya diculik oleh gerombolan Amalek ini. Ini yang membuat dalam ayat 4 dikatakan Daud dan 400 pengikutnya nangis sampai gak kuat nangis. Kenapa saudara? Kalau hanya harta hilang, masih bisa dicari. Saudaraku, Daud nggak punya lagi tabungan, Pak, Bu. Masa kini saudara punya tabungan, ada bank, ada Bitcoin mungkin, ada emas. Tabungan Daud di mana? Ya ditaruh di rumah, di kemah. Dan saat itu saudaraku, bangsa Amalek nyerbu, bakar, habis. Dan istri anaknya semua digondol, diculik. Bangsa Amalek adalah bangsa yang terkenal bengis kalau membumi hanguskan sebuah kota, semua penduduknya dibunuh. Ibu hamil dibelek perutnya. Ada janin keluar dipotong jadi 2. Itu Amalek.
Daud ketika menghadapi ini dia nggak tahu nasib istri anaknya. Makanya dia ada di posisi nangis sampai nggak kuat nangis. Ayat yang ke-6 saudaraku, posisi Daud lebih terjepit lagi. Karena 400 pengikutnya ini hendak melempari Daud dengan batu. Sampai mati tentunya. Saudara, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apa yang dilakukan Daud kemudian dalam ayat yang ke-7? Dia minta Abiatar untuk memberikan kepadanya baju efod. Saudara, maka ketika apapun situasimu, yang pertama harus Anda dan saya lakukan, yaitu apa Bapak Ibu? Tolong lihat. Kuatkan kepercayaan. Jangan saling menyalahkan. Mana-mana multimedia. Nomor 2, saudara. Nomor 1 menguatkan kepercayaan. Nomor 2, jangan cari pelarian. Tapi cari Tuhan. Dan nomor 3, pakai baju efodmu. Apa itu baju efod? Double PW. Pray, praise, and worship. Saudara tahu ayat yang ke-6 menggambarkan. Mereka saling menyalahkan. 400 pengikutnya saling menyalahkan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya. Pagi ini, apapun situasimu, apapun kondisimu. Engkau ada di lembah yang paling kelam. Engkau mungkin ada di dasar jurang yang paling dalam. Saya mau kasih tahu saudara, engkau tidak sendirian di situ. Dan itu bukan tempat tinggalmu. Itu hanya sementara. Tuhan memastikan kau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Ngelewatin itu semua. Amin. Amin, saudara. Ya. Terus gimana caranya Pak, Bu? Yang nomor 1 tadi apa? Kuatkan kepercayaan. Jangan saling menyalahkan. Wah, ini mama sih, ini papa sih, udah. Kalau ada masalah rumah tangga, dalam bisnis, mungkin yang ngambil keputusan waktu itu suami atau istri, dan sekarang Anda ada dalam kondisi gini, udah stop, berhenti saling nyalahin. Apa yang harus Anda dan saya lakukan? Kuatkan kepercayaan. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Tak tersembunyi. Boleh angkat tangan. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Berapa banyak percaya? Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Kalau Pak Agung ditolong, jawab. Kurang mantap. Kalau Pak Agung ditolong, tangannya terbuka. Amin. Menunggulah. Betul saudara? Tak tersembunyi. Amin. Kuasa Allah. Yes. Gimana caranya Bapak Ibu? Kita lihat Efesus berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Banyak orang ketika ada dalam lembah kekelaman, ketika ada dalam dasar jurang, banyak orang Kristen berbuat bodoh, cari pelarian. Alkitab mengajar kita, usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Ini terjadi, kehendak Tuhan apa? Apa yang Daud lakukan ketika semua saling menyalahkan? Ketika mereka cari pelarian, cari kambing hitam. Daud nguatin kepercayaan, mengusahakan untuk ngerti kehendak Tuhan dengan cara apa? Mana baju efod? Anda tahu baju efod? Baju efod itu hanya boleh dipakai oleh imam. Golongan suku Lewi. Sementara Daud orang Yehuda. Tetapi Daud adalah gambaran Yesus. Dia punya jawatan imam, nabi, dan raja. Hal yang sama saudara dan saya adalah lewat kematian Yesus di kayu salib. Kita juga adalah imam dan raja. Saudaraku, baju efod dipakai untuk nutup dada. Baju efod dipakai untuk diikatkan di pinggang. Baju efod adalah apa saudaraku? Baju efod bicara ketika imam mau melayani Tuhan. Ketika imam mau nyembah Tuhan. Dia pakai baju efod itu. Nutupin dada ini berbicara menggambarkan Daud menyibukkan diri pikirannya dengan Yesus. Dia menyibukkan menutupi hatinya dengan apa? Kasih Kristus. Daripada lihat fakta, daripada mengeluh, mengomel, maka dikatakan jangan kamu bodoh. Saya percaya Tuhan nyuruh kita untuk bijak, nggak bodoh. Tuhan juga ajari kita gimana caranya. Berikutnya saudara. Jangan kamu mabuk anggur. Saudara, ketika orang lagi ngalami masa-masa sulit. Zaman dulu banyak orang cari pelariannya apa? Mabuk anggur. Zaman sekarang mungkin masih ada yang mabuk anggur cari pelarian. Atau mabuk drakor Korea, saudaraku. Habisin 15 episode dalam satu malam. Supaya apa? Sebagai pelarian. Maka Tuhan berkata, itu bodoh. Hari ini mungkin saudaraku di dompet saudara gak ada apa-apa, gak ada uang. Hari ini mungkin saudaraku omset saudara ngalami banyak. Habis dulu begini ada banyak kehilangan. Saudara dengar, pertama dulu syukurin dulu kamu masih hidup. Kamu masih sehat. Amin. Daud pernah mengalami jurang lebih dalam dari saudara dan saya. Sampai di satu titik nangis, sampai gak kuat nangis. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Teladani Daud. Jangan cari pelarian. Tapi berlarilah kepada Tuhan. Ketika kamu cari pelarian mabuk anggur, mabuk drakor, atau apapun. Hal itu akan membuat kamu tambah bodoh, berlaku tidak senonoh. Tambah habis hidupmu. Sebaliknya adalah kamu dipenuhi dengan roh. Gimana caranya Pak? Ayat berikutnya berkata begini saudara. Berbicaralah kepada dirimu sendiri dalam mazmur. Dalam kidung pujian, dalam nyanyian rohani. Bernyanyilah, bermazmurlah dengan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu, Daud pakai baju efod. Dia minta Abiatar, bawa baju efod kepadaku. Dia pakai baju efodnya. Ini menutupi apa? Hati dan pikirannya. Dari apa saudaraku? Dari fakta yang ada. Dia menutupi hati dan pikirannya. Menyibukkan dengan kasih Kristus. Itu pula yang biasa dilakukan Daud. Ketika dia masih jadi gembala domba. Selalu kemana-mana dia bawa kecapi. Saudaraku, ketika dia ada di lembah bayang-bayang maut. Dia melihat seekor rusa berlari di padang gurun. Dikejar binatang buas. Dan rusa ini cari sungai. Ketika rusa itu masuk ke dalam sungai. Saudaraku, Daud dapat hikmat dari Tuhan. Yaitu apa saudaraku? Sungai bagi rusa adalah pelepas dahaga. Sungai bagi seekor rusa adalah apa? Tempat perlindungan dari kejaran binatang buas. Dan di sini Daud berkata, seperti
rusa rindu sungaimu, demikian aku rindu engkau. Engkaulah pemuas dahagaku, engkaulah tempat pelarianku. Dan ketika rusa jebur ke sungai, ketika saudara dan saya masuk dalam sungainya Tuhan, yaitu Tuhan sendiri nyemplung. Binatang buas, malapetaka, kecelakaan tidak bisa mengejar engkau lagi. Engkau aman di dalamnya. Ini saudaraku berbicara pada diri sendiri dalam Mazmur. Saudaraku ketika Anda dalam kekurangan, berhenti ngomong, aduh aku gak punya duit, aku kurang. Daud berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mengatakan sebaliknya. Ketika saudaraku Daud dalam lembah kekelaman, dia berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seperti tadi saya katakan ketika saya ngajak saudara doa, nyanyi. Tuhan bicara ke saya, ada beberapa dari saudara yang onsite maupun online. Engkau ada di lembah, engkau sedang ada di jurang. Saya diingatkan peristiwa 10 hari yang lalu ketika pasangan suami istri ini, saudaraku, ditolong Tuhan. Orang gak percaya Yesus. Hanya masuk karena gak enak, karena saya paksa, saudara. Ayo Pak, udah ibadah, udah jamnya. Kok bisa saudaraku? Suaminya ke food court, istrinya gak ke food court. Kenapa? Lo pakai kursi roda, gimana saya pengen dorong. Makanya mau gak mau dia ada di sini dengerin firman, dengerin khotbah. Di tengah khotbah saudaraku, kok Tuhan bisa bicara? Hari ini juga, di tengah khotbah ini Tuhan bicara ke saya. Tuhan mau pulihkan saudara minimal 2 kali lipat. Tuhan mau tolong saudara, Tuhan mau bangkitkan saudara. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan saudara. Amin. Amin. Yes. Kuatkan, teguhkan hatimu. Berbicara pada diri sendiri, maka berkali-kali saya berkata, ayo ngomong pada dirimu sendiri, aku orang diberkati. Tahu nggak? Berkat ada di atas kepala orang benar. Siapa orang benar? You and me. Kita orang benar karena kita dibenarkan. Dan di atas kepalamu ada berkat Tuhan. Amin. Orang lain ditolong, oh iya juga. Orang lain ditolong, saya juga. Tahukah Anda berjalan di surga yang terbuka bagimu. Karena lewat kematian Yesus di kayu salib, surga udah terbuka bagimu. Langitmu bukan lagi tembaga, langit bukan lagi batasan bagimu. Langit gak lagi tembaga, saudaraku, tanah gak jadi besi bagimu. Kenapa? Sebab surga terbuka bagi saudara. Anda tahu Biliam itu juru tenung. Diupah oleh Balak untuk ngutuki Israel. Saudaraku, tetapi ketika Balak mau mengucapkan kutuk, Tuhan mengubah perkataan kutuk itu menjadi berkat. Ini gambaran, gak ada satupun kutuk yang menimpa saudara yang mempan pada saudara. Gak ada santet pelet guna-guna, gak ada lagi saudaraku malapetaka, gak ada lagi saudaraku gosip fitnah yang bisa menghancurkan saudara. Sebab Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita. Engkau aman di dalamnya saudara. Kuatkan dengan kepercayaan ini. Amin. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Berkata pada dirimu sendiri. Saudaraku, sambil Anda dengar khotbah saya, Anda ngomong. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku berkata dalam Mazmur, bukan dalam keluh kesah. Bukan berkata-kata dalam masalah, aduh masalahku banyak. Aduh begini, jangan waduh terus. Enggak ngubah apapun. Berkata dalam Mazmur, Daud ketika dikejar, Daud ketika ada dalam lembah kekelaman, dia berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang melindungi aku. Amin. Yes. Kemudian apa? Nyanyi dan Mazmur. Saudara, ini menjadi kebenaran dalam hidup saya. Berikutnya saudara. Maka saat saya memenuhi hati dan mulut dengan pujian dan syukur. Tahu nggak Bapak Ibu, entah saat saya dalam senang ataupun saya dalam susah hati. Terlebih ketika saya lagi banyak masalah, ketika sepertinya saya menghantam jurang. Yang saya lakukan, saya masuk kamar.
ngapain? Saya kunci pintu. Dan saya mulai berkata-kata pada diri saya dengan mazmur. Saya berkata, aku tetap orang yang diberkati. Aku tetap orang yang engkau cintai. Aku tetap orang yang engkau kasihi. Tahu nggak saudara? Ketika Goliat menantang barisan Israel. Dari Raja Saul, Abner, panglimanya, sampai semua tentaranya. Lari terbirit-birit. Kenapa? Karena mereka memenuhi hati dan pikirannya dengan tantangan yang begitu besar. Sementara ada anak remaja yang mungkin banyak orang bilang, itu remaja nakal, remaja iseng. Namanya Daud. Dengan suara seorang remaja menggelegar di seluruh lembah. Daud berkata, engkau datang dengan lembing tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Saudara, mungkin kita berkata, berani benar nih anak. Kenapa Daud berani berkata begitu? Dia penuhi hatinya, dia penuhi pikirannya. Gaya hidup Daud selalu dia pakai baju efod. Sebelum saudaraku dia diangkat jadi pemimpin 400 orang. Dia nggak pernah pakai baju efod secara fakta. Tapi secara rohani. Selalu sekalipun dia gembalakan domba. Saudaraku sekalipun dia ada di mana. Dia pakai baju efod. Dia selalu baju efod yang nomor satu. Artinya apa? Ketika seseorang memakai baju efod. Ketika imam memakai baju efod. Ini bicara apa? Koneksi terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, ketika seorang imam memakai baju efod, setelah terhubung, ini juga gambaran apa saudaraku? Pinggangnya ditutup dengan baju efod, yaitu menyembah melayani Tuhan. Yang ketiga, ketika seorang memakai baju efod, saudaraku, artinya apa? Ada otoritas yang dia punya sebagai seorang imam untuk mengucapkan berkat, saudaraku. Imam dalam perjanjian lama, dia ngucapin berkat-berkat terjadi, kutuk-kutuk terjadi. Tapi dalam perjanjian baru, nggak ada lagi kutuk. Imam besar kita Yesus hanya berkat, saudara. Ketika Anda memakai baju efod, Anda terkoneksi dengan Tuhan, Anda terhubung dengan Tuhan. Dan yang kedua, Anda punya otoritas untuk mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupanmu. Amin. Itu yang Daud alami. Maka Bapak Ibu ketika dia tutup itu pikirannya, dia menyibukkan diri dengan pikiran Kristus. Dia menyibukkan diri dengan firman Allah. Maka ketika menghadapi Goliat, dia berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Minggu lalu di Baros habis khotbah ada satu pasang suami istri yang konseling sama saya. Entah dia ada hari ini dengerin atau ibadah jam 9, mungkin di belakang atau jam 11. Dia bilang begini, Pak, saya dapat tawaran bisnis. Berapapun modal yang saya perlukan, seseorang siap mendukung. Tapi dengan pembagian keuntungan, persentase seperti ini. Saya doa dan saya bilang gini, jangan ambil. Loh kenapa Pak? Jangan ambil, itu bunga atau keuntungan yang harus kau berikan sama investor terlalu besar. Kalau masih bunga bank, oke, ini lebih dari bunga bank. Jangan nafsu. Ketika Tuhan mau nyuruh Musa melakukan proyek besar, triliunan rupiah, mindahin bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. 2 juta orang. Satu orang ongkosnya katakan 5 juta kali 2 juta berapa triliun. Belum makannya, belum semuanya. Tuhan gak tanya, Musa kamu punya modal berapa mobil. Tuhan tanya apa yang ada padamu? Tongkat tok Tuhan. Wes cukup dengan tongkat ini, aku akan berperang bersama engkau. Ketika Tuhan mau pakai Daud dipinjemin. Saudaraku, modal pinjaman dari Saul, pakaian dari Saul, tombak dari Saul, perisai dari Saul, sepatu perang dari Saul. Tuhan bilang, no, copot. Apa yang ada padamu? Batu kali Tuhan, cukup. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Anda tahu kekuatan saudara kapan? Ketika Anda merasa gak berdaya, Tuhan berdaya buat saudara. Justru kelemahan saudara kapan? Ketika Anda merasa kuat, Anda sombong. Itu justru kelemahan saudara.
Amin. Pagi ini saudara, saya mendoakan anak saya revival. Sebagai seorang ayah, campur aduk. Ada senang, bangga, ada sedih, ada khawatir. Tapi saya harus tegain. Untuk satu rencana besar ke depan. Saya bilang ke anak saya, suatu hari kamu akan menggembalakan gereja. Ini BFA, bangun ribuan orang. Kamu harus persiapkan dirimu. Saudara, siang ini dia pelayanan di Baros, udah itu langsung berangkat ke Jakarta. Besok dia mulai kerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Saudara, ada tega nggak tega? Kenapa? Dia harus tinggal di rumah kos temannya di daerah Tangerang dan kerja di daerah SCBD Sudirman. Harus naik KRL, antri-antri seperti itu, desek-desekan yang nggak pernah dia alami. Tapi saya sebagai ayahnya, saya tegain. Tega nggak tega, sedih, campur aduk saudara. Maminya sih udah nangis aja. Saya bilang nggak apa-apa, Mam, biarkan. Kenapa? Dia harus jadi pria dewasa. Dia harus bekerja. Dan dia juga harus belajar dari gereja orang lain. Saudara, jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba dia WL atau main musik atau khotbah di gereja lain di Jakarta. Itu dalam rangka misi, dia belajar dari gereja lain. Untuk nanti diterapkan saat dia pegang di Bandung. Saudara baru pulang dari Surabaya, kita masih kangen-kangenan, baru 1-2 bulan. Hari ini saya harus melepas dia pergi. Saudara, gaji yang dia terima, saya bisa kasih itu ke dia. Untuk kamu kerja di gereja ini, Bapak bisa kasih lebih. Tapi Tuhan bilang, no, kasih ke dia. Saudara, sama ketika Anda melepas anak perempuan Anda, menikah. Saya pengalaman pemberkatan nikah ya. Itu orang tua lebih berat ketika melepas anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Memang di satu sisi senang, oh anak perempuanku menikah. Di sisi lain ada kekhawatiran. Ini cowoknya bener kagak? Kira-kira pasti mikirin gitu. Ini Ali Oncom atau Daud kan gitu saudaraku. Betul saudara. Oh iya. Ini tanggung jawab enggak gitu. Karena seorang ayah ada pepatah. Cinta pertama seorang anak gadis adalah ayah kandungnya. Wow, puitis sekali ya. Ya Pak Robert nanti ketika Bapak melepas anak laki-laki menikah. Itu campur aduknya, nangisnya beda ketika melepas anak perempuan Pak. Saya melihat Bapak Ibu pasangan suami istri ketika anak laki-lakinya menikah. Dia memang mungkin ya berkaca-kaca. Tapi ketika anak perempuannya kadang-kadang saudaraku dia udah. Karena dia mikir satu sisi dia bahagia. Anak gue laku, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi satu sisi dia melihat lagi, ini bisa enggak gitu. Bener enggak? Karena seorang ayah itu sempurna, saudaraku mengayomi, melindungi. Kasih seorang ayah dengan kasih seorang suami beda toh. Ayah itu kan enggak ada balas, saudaraku hanya memberi. Hanya memberi, tak harap kembali. Betul? Tapi kalau kasih suami kan saudaraku beda. Ada erosnya. Ada timbal baliknya. Betul? Itu yang membuat kenapa para suami, bapak-bapak, ibu-ibu saudaraku ketika melepas anak perempuannya. Baru jalan dari situ saudaraku udah berkaca-kaca. Saya bisa melihat, saya bisa membayangkan, tapi saya nggak akan ngalami. Karena saya nggak punya anak cewek, saudaraku. Anda yang punya anak perempuan, nanti Anda akan ngalami, benar. Anda akan lihat calon suami, calon mantumu. Dalam hatimu pasti engkau bangga, engkau bersyukur anak gue diambil ini. Tapi dalam hati, dalam Anda pasti ini bisa kagak sih ini nih. Ini Ali Oncom atau Daud, kira-kira begitu kan. Oma jangan nangis, Oma kenapa Oma nangis?
Nangisin siapa? Handi. Pak Handi udah dapat istri, Oma. Grace masih jauh, Oma. Jangan nangis. Halo, shalom. Bapak Ibu, yuk baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Saat saya, kata Anda ganti dengan kata saya. 2, 3. Saat saya memenuhi hati dan mulut, entah dalam saat senang ataupun susah hati, Bapa akan memimpin dan menuntun saya dalam, bahkan jika saya terjebak dalam suatu masalah, dan Anda akan memperoleh hikmat dan amin. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi kebenaran dalam hidup saya. Ketika saya ada dalam masalah, terlebih saya dalam keadaan seperti menghantam dasar jurang. Apa yang saya lakukan? Gue masuk kamar. Apa yang saya lakukan? Saya berkata-kata pada diri saya sendiri dalam Mazmur. Saya menyanyi dan memuji Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Masalah masih ada Pak? Masih. Jangan cari pelarian, jangan mabuk anggur, jangan mabuk drakor. Sembah Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Pak Agung ditolong. Percaya saudara juga pasti ditolong. Amin. Yes. Ini menjadi kebenaran dalam hidup saya. Ini yang saya lakukan. Ketika saya menghadapi masa-masa sulit. Termasuk bulan ini Bapak Ibu kita harus bayar ke Pulau Intan. Tahap pertama pembangunan harus bayar terakhir 2,6 miliar. Kemis saya tanya bendahara, udah ada belum? Belum ada Pak. Yang ditagih bukan Pak Rudi. Bukan panitia pembangunan. Yang ditagih. Sebab yang tanda tangan saya Pak, Bu. Apa yang saya lakukan? Udah masuk kamar. Ngapain? Nyembah Tuhan aja. Percaya pertolongan Tuhan. Saya punya aset juga udah mau dijual, saudaraku itu ada Ciyuni, udah pasang pelang, belum laku juga. Kalau laku udah langsung saya bayar. Tapi nyantai udah percaya. Ya mau apa lagi saudara? Kalau Pak Jumadi bisa saya jual, udah dari dulu. Kalau orang lain ditolong, saudara juga. Amin. Lo betul loh, tadi pagi Bapak Ibu revival pamit, saya peluk dia. Saya cium dia. Bapak sayang sama kamu. Kurang kena ya. Berhasil ya, sukses ya. Udah kamu jangan belajar bisnis, belajar kerja. Untuk pertama kali dia kerja sama orang yang saya gak kenal, saudara. Saya gampang aja minta tolong pengusaha jemaat di gereja ini banyak yang punya pabrik. Tolong ya anak gue masuk kerja ya, bisa. Tapi pasti dia namanya jemaat mau marahin anak saya kan lihat saya. Betul nggak? Waduh dimarahin nanti ngadu ke Pak Agung. Didoakan nggak diberkati gimana kan gitu. Jadi udah lu cari kerja deh. Dia udah ngelamar banyak saudaraku. Perusahaan Hong Kong, perusahaan Singapura. Bla 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 bla. Singkat cerita saudaraku akhirnya dia diterima. Saya lihat gajinya ya biasa tuh. Mikir ya tapi udahlah. Naik KRL Pak, Bu. Itu dari tempat temennya tinggal, dia sementara numpang di sana. 1,5 jam. PP 3 jam. Besok mulai kerja. Siang ini ketemu dengan bosnya, karena bosnya mau berangkat ke Australia. Lu ketemu gue dulu, oke. Saya tigain. Saya bilang ke maminya kan, saya bilang, Mam udah tenang. Ini untuk investasi dia ke depan. Untuk dia tough. Untuk dia jadi pria dewasa. Dan saudara, padahal Bapak Ibu ada satu tawaran dari gereja lain untuk diterima sebagai full timer. Dia bilang, Pak izinkan saya sekuler dulu Pak. Ini kan juga cuma 3 bulan proyeknya Pak. Kalau terus lanjut, kalau enggak ya sudah. Satu gereja besar di Jakarta. Udah welcome, terima. Saudaraku. Masuk. Ya udah kamu dimentor sama Bapak Pendeta itu aja, udah gak apa-apa. Kamu belajar menggembalakan, kamu belajar ngikutin dia. Dan satu pesan Bapak, kamu ngalir.
bisa 1-2 tahun, bisa lebih dari itu. Siapa tahu Tuhan bawa kamu nanti dipercaya gembalain gereja di Jakarta, saya nggak tahu. Cuman satu pesan Bapak, jangan khianati orang yang pernah tolong kamu. Kamu tahu rasanya dikhianati? Tahu Pak, jangan lakukan itu. Saya bilang sama Pak Pendetanya, saya telepon dia, Pastor, saya jamin anak saya nggak akan mengkhianati Pastor. Karena dia tahu bapaknya pernah dikhianati rasanya seperti apa. Itu aja. Mudah, nggak mudah. Dia nggak pernah naik. Saudaraku, waduh KRD, KRL yang penuh-penuhan. Bau ketek orang, betul nggak saudaraku? Dia harus ngalamin ini, berjam-jam. Saya nggak bawain mobil, saya bisa bawain mobil. Saya bilang nggak usah, jalan. Tegain. Saudara, supaya apa? Suatu kali kamu gembalakan gereja ini, kamu udah mengerti. Bangkit nak, bisa. Saya bersyukur Chris anak saya kedua, sampai umur 5 tahun. Nggak bisa bicara saudara. Pak Jumadi tahu, guru sekolah minggu tahu. Kalau ngomong Pak Pu. Kalau mau tidur dia Pak Pu. Sampai umur 4,5 tahun, Pak Pu. Anda nggak akan ngerti apa artinya Pak Pu. Hanya bapaknya yang tahu, Bapak tolong matikan lampu. Itu saudaraku. Puji Tuhan kemarin bisa khotbah di youth, lancar. Kalau Pak Agung ditolong. Amin. Saya terima mujizat anak saya. Saudara juga pasti terima mujizat. Jangan cari pelarian. Itu orang yang belum Kristen aja, belum percaya Yesus. Ditolong Tuhan. Kok bisa dia di depan balarea? Kok dituntun Tuhan seperti itu? Kok bisa saya ditemukan dengan gembala yang suka, ayo masuk. Masuk. Untuk mengalami mujizat, Pak. Amin. Berikutnya saudara. Tetapi aku telah berdoa supaya kamu jangan gugur imanmu. Ini doa Yesus untuk Petrus, ini juga doa Yesus untuk saya, ini juga doa Yesus untuk saudara, ini juga doa saya untuk saudara. Supaya imanmu gak gugur ketika engkau ada di lembah, ketika engkau ada di dasar jurang, ketika engkau sedang mengalami lembah kekelaman, ketika engkau sedang ada dalam lembah kegelapan. Saya berdoa supaya imanmu jangan gugur, dan ketika kamu udah sadar, kuatkan suamimu, kuatkan istrimu, kuatkan teman-temanmu. Bilang sama mereka, kalau saya ditolong, kamu juga. Surga terbuka. Bagian kita apa? Menunggu, tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Berikutnya saudara. Next. Beberapa orang berpikir bahwa ketika dia masuk memakai baju efod. Jadi pakai baju efod itu artinya apa Bapak Ibu? Memenuhi hati dan pikiran saudara dengan Kristus. Menyibukkan pikiran Anda, hati Anda dengan Kristus. Berkata-kata pada diri sendiri dalam Mazmur. Anda mulai nyembah dengan hati saudara. Bukan sekedar dengan mulut, mulai. Kenapa ibadah orang Kristen kok banyak nyanyi? You boleh cari semua gereja, mau Katolik, mau gereja kesukuan, nyanyi. You boleh masuk saudaraku gereja bahasa Mandarin. Kalau you tahu artinya silahkan. Atau Anda orang Chinese, coba mau masuk gereja Batak, nyanyi juga saudaraku. Amin. Betul? Anda masuk gereja Jawa, nyanyi juga. Sampai bertemu. Itu kan kalau di gereja saya di Pemalang, kalau habis ibadah, shalom, terima berkat. Sampai bertemu. Dari awal sampai terakhir, nyanyi. Jadi kalau ada satu hamba Tuhan pernah berkata, ada kuasa dalam pujian. Maksudnya ini, ketika Anda menyanyi, memuji, Anda sedang memenuhi hati dan pikiran dengan apa? Pikiran Kristus. Sehingga imanmu timbul, imanmu mendengar.
Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, udah ngabisin duitnya, bukan tambah sembuh, tambah parah, habis. Saudaraku, kenapa ini timbul iman? Karena dia mendengar tentang Yesus. Maka ketika Anda berkata, Yesus adalah kekuatanku, Dia adalah gembalaku, Anda mendengar tentang Yesus, imanmu timbul. Ketika imanmu timbul, saudaraku, muncul kekuatan. Ketika muncul kekuatan, pertolongan Tuhan datang atas saudara. Orang lain ditolong, saudara juga ditolong. Berikutnya, saudara. Oke, sebentar sebelum tadi. Beberapa orang berpikir bahwa ketika mereka menyembah Tuhan, mereka memberi. Padahal tidak. Yang benar, ketika Anda menyembah Tuhan, Anda sedang menerima dari Yesus. Anda sedang menerima hikmatnya, Anda menerima kekuatannya, Anda menerima anugerahnya, Anda menerima pertolongannya, Anda menerima mujizatnya. Berikutnya, terakhir. Penyembahan hanyalah respon kita terhadap kasih-Nya. Jadi ketika kita nyembah Tuhan pagi ini, kita bukan memberi, kita menerima. Maria dari Betani menyembah Tuhan, dia menerima dari Tuhan. Perempuan yang dikenal paling berdosa di Injil Lukas, datang menyembah Tuhan. Memecahkan botol narwastu, dicurahkan, membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyeka dengan rambutnya. Dia menyembah Tuhan. Dia bukan memberi, dia sedang menerima kebaikan, pengampunan, berkat. Mari bangkit berdiri sembah Dia. Angkat tangan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi. Amin. Kuasa Allah. Lagi katakan, tak tersembunyi. Tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Buka hati, angkat tangan saudara. Kalau orang lain ditolong, saudara juga. Pasangan suami istri tadi telepon saya dari Makau. Dan saudara, saya udah lama gak ketemu dari dia sembuh. Suaminya berkata, Pak, istri saya sejak itu sudah bisa jalan sampai hari ini. Ini buktinya lagi jalan-jalan di Makau. Kami akhirnya hari ini ke gereja. Dulu kami tidak percaya Yesus. Hari ini kami percaya Yesus. Saudaraku, itu orang yang belum percaya Yesus saja Tuhan mau tolong ketika dia datang dengan kebetulan. Terlebih saudara yang adalah anak-anaknya. Mungkin kau mengalami kelumpuhan dalam bidang yang lain. Bisnismu, kesehatanmu, keuanganmu. Hari ini bilang sama saya, kalau ibu itu aja ditolong, saya juga ditolong. Surga terbuka bagimu.
Engkau berjalan dalam kasih karunia, demi kasih karunia. Berhenti ngomel, berhenti ngeluh, berkata-kata pada dirimu sendiri dalam mazmur, bukan dalam keluh kesah, bukan dalam amarah, tapi dalam ucapan syukur. Berkata-kata dalam mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ngomong sama saya dengan pelan, katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Di atas kepalaku ada berkat orang benar. Haleluya, aku akan terus naik dan tidak turun. Apa yang saya katakan ikuti dengan iman. Aku akan jadi kepala dan bukan ekor. Di tangan kananku Tuhan memberkati aku dengan panjang umur dan sehat. Di tangan kiriku Tuhan memberkati aku dengan kekayaan dan kehormatan. Tuhan memuliakan aku from grace to grace. From grace to grace. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dari satu kasih karunia kepada kasih karunia. Kalau orang lain ditolong, saya juga ditolong. Haleluya, haleluya. Katakan tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Saya berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Tuhan menolong, Tuhan menjamah saudara. Tuhan tolong saudara. Haleluya, haleluya. Kuasa tangannya terbuka. Katakan amin, haleluya. Tak tersembunyi kuasa. One more time. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Yes. Tersembunyi, kuasa Allah tak tersembunyi, kuasa kuasa Allah. Saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang mengalami kelumpuhan dalam aspek kehidupan apapun, bisnis, pekerjaan, finansial maupun karir. Saya berdoa kalau orang lain ditolong, saudara juga ditolong. Dalam nama Yesus bangkitlah dan berjalanlah. Semua kelumpuhan di dalam hidupmu aku patahkan dalam nama Yesus. Bangkit, berjalan, berlari dan tidak menjadi penat dan tidak menjadi lesu. Saudaraku, jangan cari pelarian, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Berlarilah kepada Tuhan. Berkata-katalah pada dirimu sendiri dengan mazmur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya mujizat terjadi untuk setiap saudara kami. Mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Terima kasih. Sebagai tanda syukur, respek, hormat kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati setiap taburan umat-Mu Tuhan, baik taburan ucapan syukur, pembangunan maupun persepuluhan. Jadikan benih ini menjadi panen yang dahsyat dalam hidup umat-Mu Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah ke kasih-kasih Tuhan dengan selamat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa surgawi kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara, shalom.
Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat hari Minggu. Petugas akan membantu Bapak Ibu mengedarkan kantong persembahan. Bagi saudaraku yang mau membawa persembahan secara cash, masukkan di kantong-kantong yang diedarkan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberi persembahan secara e-money, QRIS, M-Banking, semua sarana nomor rekening maupun QRIS ada di kursi di depan saudara, maupun juga di layar depan. Saudara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara untuk operasional gereja BFA, juga untuk pembangunan. Terima kasih saudara. Ini untuk saudara yang mau QRIS, baik ucapan syukur maupun perpuluhan, ini QRIS-nya ada di layar maupun di bangku di depan saudara, Bank BCA atas nama gereja. Persembahan pembangunan juga Anda bisa QRIS, bisa cash, kapanpun Anda bisa memberi. Saudaraku, seperti kita ketahui bersama, kita membangun gedung dengan IMB gereja, bukan GSG, bukan gedung pertemuan, tapi gereja. Semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Ya, di Baros dengan kapasitas 5.000 tempat duduk, saudara. Yang sudah selesai adalah kapasitas 1.000 dan kapasitas 700 buat anak sekolah minggu dan youth. Dan sementara kita juga sudah mulai ibadah hari Minggu di sana, jam 8 dan jam 10 pagi. Baik, saya mengundang saudara untuk mencari Tuhan, bukan cari pelarian. Setiap hari Rabu di tempat ini ada ibadah, dan dalam ibadah Rabu, saudaraku, saya punya waktu untuk mendoakan saudara, ya, untuk mendoakan saudara bagi saudaraku yang butuh didoakan, baik dari pergumulan maupun sakit penyakit. Saya akan mendoakan saudara. Rabu ini di tempat ini. Kalau saudaraku nggak sempat Rabu, datanglah Kamis di Baros juga jam 6:30 malam. Bapak Ibu, hari Minggu di sini ada 4 jam ibadah, jam 7, 9, 11 dan jam 5 sore. Mari bergabung dalam komsel-komsel yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, happy Sunday, shalom, selamat pulang. Amin.